Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nureni Oktavia Ramadhani dari kelas C Akuntansi. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang filsafat Pancasila dalam pendidikan multikultural di Indonesia. Ya, pendidikan multikultural di Indonesia pada prinsipnya menanamkan keyakinan bahwa keragaman budaya yang ada di Indonesia merupakan anugerah yang patut mendapat penghargaan. Masyarakat dalam konteks multikultural belajar hidup dalam perbedaan, membangun rasa percaya, saling pengertian, dan menjunjung sikap saling menghargai. Nah, sejalan dengan prinsip pendidikan multikultural, maka Pancasila memiliki sinergi yang kuat dengan pendidikan multikultural, karena sama-sama memaknai keberagaman dalam nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Nah, sebelum itu perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan filsafat. Ya, filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai segala hakikat yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Menurut istilah, filsafat secara etimologis merupakan padanan kata falsafah dalam bahasa Arab dan filosofi dalam bahasa Inggris, yang berasal dari bahasa Yunani filosofia. Kata filosofia ini merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos atau philen yang berarti kekasih, sahabat, dan mencintai. Dan kata Sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, dan pengetahuan. Nah, agar pandangan kita mengenai filsafat lebih luas lagi, perlu kita ketahui. Menurut batasan modern, filsafat diartikan sebagai ilmu yang berusaha untuk memahami semua hal yang timbul di dalam keseluruhan lingkup manusia. Dengan ini, diharapkan agar manusia dapat mengerti dan mempunyai pandangan menyeluruh dan sistematis mengenai alam semesta dan posisi manusia tersebut di dalamnya. Yang dimaksud dengan di dalamnya di sini adalah bahwa manusia itu merupakan kesatuan dari dunia. Dengan adanya manusia, tentu manusia mempunyai caranya berbeda-beda. Maka filsafat menuntut manusia untuk bisa selalu berpikir mengenai keadaan alam. Manusia seharusnya memiliki pengetahuan mengenai keberadaannya. Dan lebih dari itu, filsafat mengharapkan manusia dapat memaknai segala sesuatu di balik pengetahuan atau pengalamannya sebagai jawaban terhadap keadaan di mana manusia itu berada. Itu artinya manusia seharusnya dapat memaknai gejala yang dijumpai dalam konteks hidupnya sebagai sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Selain itu, penting untuk kita memahami makna Pancasila sebagai filsafat. Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan bahwa filsafat Pancasila merupakan hasil berpikir yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia, yang dipercayai dan diyakini sebagai sesuatu yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik, dan paling sesuai dengan bangsa Indonesia. Singkatnya, bahwa Pancasila mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi. Jadi, dapat disimpulkan, filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bernegara. Ya, kemudian perlu juga kita ketahui definisi menurut para ahli tentang pendidikan multikultural. Pertama, menurut James Banks, pendidikan multikultural adalah cara memandang realitas dan cara berpikir, bukan hanya konten tentang beragam kelompok etnis, ras, dan budaya. Ia mendefinisikan pendidikan multikultural adalah ide, gerakan, pembaharuan pendidikan, dan proses pendidikan yang tujuan utamanya adalah untuk mengubah struktur lembah pendidikan. Contohnya, seperti agar siswa laki-laki dan perempuan, siswa berkebutuhan khusus, dan siswa yang merupakan anggota dari kelompok ras, etnis, dan kultur yang bermacam-macam bisa memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi akademis di sekolah. Nah, yang kedua menurut Howard tahun 1993, pendidikan multikultural ialah suatu pendidikan yang dapat memberikan kompetensi multikultural dengan cara menerapkan pendidikan multikultural sejak dini agar anak mampu menerima dan memahami perbedaan budaya yang berdampak pada perbedaan seperti cara individu bertingkah, kebiasaan yang ada di masyarakat, tata kelakuan di masyarakat, dan adat istiadat suatu komunitas. Nah, yang ketiga, Paul Gorski. Paul Gorski mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai pendekatan progresif untuk mengubah pendidikan secara holistik dengan mengkritik dan memusatkan perhatian pada kelemahan, kegagalan, dan praktek diskriminatif dalam pendidikan akhir-akhir ini.
Keadilan sosial, persamaan pendidikan, dan dedikasi menjadi landasan pendidikan multikultural dalam pengalaman pendidikan agar semua siswa dapat mewujudkan semua potensinya secara penuh dan menjadikannya sebagai manusia yang sadar dan aktif secara lokal, nasional, dan global. Nah, sesuai dengan judul artikel ini, filsafat Pancasila terhadap pendidikan multikultural terfokus pada nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana yang pertama, agama diajarkan dalam konteks pendidikan multikultural sebagai yang tidak terpisahkan dengan makna ketuhanan. Artinya, manusia memiliki hubungan sebab akibat yang langsung dengan Tuhan sebagai kausa prima atau sebab pertama. Nah, yang kedua, nilai-nilai ketuhanan diajarkan dalam pendidikan multikultural sebagai motivasi dasar yang paling penting dalam segala aspek penyelenggaraan negara. Maksudnya tidak dibenarkan menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh Tuhan. Nah, yang ketiga, memaknai Tuhan dalam pendidikan multikultural sebagai suatu kekuatan, keyakinan bahwa Tuhan ada dalam objektivitasnya. Yang keempat, pendidikan multikultural mengajarkan bahwa manusia menjadi mandat Tuhan untuk terlibat dalam lembaga-lembaga masyarakat. Berikut, keanekaragaman dalam negara Indonesia adalah pemberian Tuhan. Maksudnya, pendidikan multikultural mesti memaknai keanekaragaman tersebut sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan walaupun memiliki perbedaan. Yang keenam, Pancasila sebagai dasar negara. Dalam penerapan untuk pendidikan multikultural, mesti ditanamkan sebagai suatu asas kerohanian, asas moral, dan sebagai sumber nilai. And next, mengkaji dalam pendidikan multikultural bahwa negara Indonesia tidak memaksakan agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu merupakan suatu keyakinan, suatu hak asasi yang paling fundamental. Nah, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, pendidikan multikultural haruslah mengkaji bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab dimaknai juga oleh sila pertama sampai sila kelima Pancasila. Nah, yang kedua, kajian pendidikan multikultural terhadap manusia haruslah terfokus pada pemahaman bahwa manusia memiliki kodrat sebagai makhluk Tuhan, sebagai pribadi, dan dapat hidup sebagai makhluk sosial. Nah, yang ketiga, perilaku kemanusiaan dalam pendidikan multikultural haruslah perilaku yang watak berlaku berhati-hati, di mana setiap perbuatan haruslah merupakan hasil pertimbangan akal, rasa, dan kehendak, juga secara selaras. Watak keadilan, watak kesederhanaan, dan watak keteguhan. Dan yang keempat, pendidikan multikultural sebaiknya mendefinisikan hakikat adil dan beradab sebagai adil terhadap diri sendiri, adil terhadap sama manusia lainnya, dan adil terhadap Tuhan. Beradab dengan perilaku sebagai makhluk individu, sosial, dan makhluk Tuhan. Nah, berikut adalah sila ketiga, Persatuan Indonesia. Yang pertama memaknai sila ketiga dengan keempat sila lainnya dalam Pancasila. Kata satu adalah mutlak dan tidak terpecah atau menjadi bagian-bagian. Satu adalah tunggal dan satu yang tersusun dari membangun suatu keutuhan. Yang kedua, pendidikan multikultural haruslah mendefinisikan persatuan Indonesia sebagai wujud persatuan wilayah. Nah, ketiga, konteks pendidikan multikultural lebih terarah pada kehidupan persatuan Indonesia yang memiliki tujuan bersama, memiliki asas kekeluargaan, tolong-menolong dengan dasar keadilan sosial, dan kepentingan bersama merupakan keutamaan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Yang keempat adalah keanekaragaman. Keanekaragaman harus didefinisikan dalam pendidikan multikultural sebagai suatu daya tarik untuk menjaga kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Artinya, wujud perilaku keanekaragaman yang diajarkan dalam pendidikan multikultural ini adalah membangun kerjasama untuk memelihara persatuan bangsa dan negara. Nah, berikut adalah sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang pertama,
Pendidikan multikultural haruslah menjiwai sila keempat yang juga merupakan kesatuan dengan sila-sila yang lainnya. Nah, yang kedua, sila keempat memiliki multikultural yang berintikan demokrasi yang kekeluargaan, gotong royong, keadilan sosial dari oleh rakyat secara bersama-sama. Yang ketiga, rakyat sebagai bagian dari multikultural memiliki kedaulatan sebagai pendukung dan penyelenggaraan kepentingan bangsa dan negara. Yang keempat, kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat. Dalam pendidikan multikultural, terukur pada hasil yang bernilai untuk meningkatkan harkat dan martabat seluruh masyarakat. Nah, dan sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, yang pertama, sila kelima senantiasa merupakan suatu kesatuan dengan sila-sila yang mendahuluinya. Yang kedua, pendidikan multikultural sebaiknya menjiwai sila kelima dalam konteks manusia sebagai makhluk sosial dalam suatu keseimbangan berdasarkan hakikat adil. Yang ketiga, mengkaji hakikat keadilan sosial dari pendidikan multikultural, maka keadilan diperuntukkan bagi manusia sebagai yang memiliki kodrat, manusia sebagai pendukung keadilan sosial. Nah, yang keempat, keadilan dalam pendidikan multikultural membutuhkan keadilan hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia, membangun hidup kebersamaan antar sesama manusia. Nah, yang kelima, pendidikan multikultural dalam mendefinisikan keadilan sosial terkait juga dengan pemahaman yang benar tentang hak dan kewajiban. Bahwa hak dan kewajiban adalah kodrat bagi manusia dan harus ada secara bersama-sama. Nah, dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa filsafat Pancasila terhadap pendidikan multikultural di Indonesia memberikan wacana-wacana tersendiri terhadap makna dan nilai pendidikan multikultural itu sendiri. Filsafat Pancasila memaknai pendidikan multikultural sebagai proses pendidikan untuk menumbuhkan kemampuan cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Filsafat Pancasila memberikan nilai-nilai pendukung bagi pendidikan multikultural di Indonesia, yaitu bahwa bangsa Indonesia adalah yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan berkeadilan sosial. Dan pendidikan multikultural juga dapat menjabarkan nilai-nilai pendukung filsafat Pancasila dalam sikap pengakuan, penerimaan, dan penghargaan atas nilai-nilai Pancasila tersebut, dan dapat diwujudkan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan terhadap bangsa Indonesia. Sekian itulah pembahasan dari saya mengenai filsafat Pancasila terhadap pendidikan multikultural di Indonesia. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.